Prolog. Urano Motosu sangat menyukai buku. Buku-buku dipenuhi dengan pengetahuan seluruh umat manusia, dan dia sangat menyukainya sepenuh hati. Dia merasa bahagia setiap kali dia membaca buku dengan fakta dan hal-hal baru untuknya. Melihat dunia yang tidak diketahuinya di peta, dan gambar anatologi membuatnya merasa mabuk bahagia tentang dunianya yang luas. Dia bahkan lebih tertarik tentang dongeng lama dan mitos dari negara-negara asing, karena dia merasa mereka seperti memberikan pandangan sekilas tentang budaya yang berbeda pada zaman dulu. Mereka kaya dengan sejarah, dan dia bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak waktu yang telah dia habiskan untuk mengungkapkan misteri. Urano menyukai aroma khas buku-buku tua yang dikemas dalam gudang perpustakaan, dan bahkan udara berdebu sangat memikat baginya sehingga dia selalu langsung menuju ke ruang belakang perpustakaan manapun yang dia kunjungi. Dia perlahan-lahan menghirup bau dari buku dan bisa mengetahui usia buku-buku itu hanya dengan baunya. Sungguh wangi. Tentu saja dia juga menyukai buku dari kertas dan tinta baru. Dia merasa senang hanya dengan membayangkan apa yang tertulis pada halaman itu dan informasi baru apa yang menunggunya. Selain itu, Urano tidak merasa baik jika matanya tidak melihat garis sebuah buku. Untuk merasa hidup, dia selalu membawa buku di tangannya saat mandi, ke toilet, atau bahkan hanya berjalan sebentar. Dia telah hidup seperti ini sejak kecil sampai lulus sekolah, menempel pada buku dengan semangat yang tinggi sehingga setiap orang yang mengenal Urano memanggilnya kutu buku yang aneh. Mereka mengatakan dia sangat mencintai buku sampai-sampai itu merusak hidupnya. Tapi Urano tidak terlalu peduli. Apapun yang mereka katakan, dia punya buku untuk dibaca, dan itu sudah cukup untuk membuatnya senang. Sebuah truk besar lewat di depan Urano, mengeluarkan bau asap di belakangnya. Angin hangat berhembus melewatinya, membuat poninya berayun. Tapi dia tidak peduli. Yang dipedulikan hanya memegang halaman bukunya agar tidak berpindah halaman karena tertiup angin. Urano, ayolah, itu berbahaya. Tetap dekat denganku. Urano mendorong kacamatanya dan memberikan respon malas, dan lebih fokus pada kata-kata yang ada di depannya. Melihat poninya menghalangi penglihatannya, dia dengan cepat menyingkirkannya. Sebuah desahan melayang ke telinganya dan dia merasakan seseorang menarik lengannya sedikit keras. Alisnya berkeruk. Au, Shu! Itu menyakitkan. Menganulah semaumu. Sedikit rasa sakit lebih baik daripada tertabrak truk dan mati kan? Itu benar. Aku tidak ingin mati oleh apapun kecuali tertimpa oleh buku. Urano ingin menghabiskan seluruh hidupnya dikelilingi oleh buku. Jika bisa, dia ingin menghabiskan seluruh hidupnya di perpustakaan rumahnya, di mana tidak ada sinar matahari yang merusak halaman buku, tetapi hanya ada ventilasi untuk membuat semuanya nyaman. Waktu yang tidak digunakan untuk membaca buku itu buang-buang waktu. Bahkan jika orang bilang kulitnya kotor, pucat, dan lemah lalu menertawakannya karena kurang olahraga. Bahkan jika ibunya memarahinya karena lupa makan, dia tidak berniat melepaskan buku-bukunya. Jika dia harus mati, entah bagaimana dia mungkin juga mati karena tertimpa buku. Itu membuatnya lebih bahagia daripada harus mati secara perlahan di tempat tidur rumah sakit. Urano sangat mempercayai itu. Aku selalu bilang padamu untuk tidak membaca sambil berjalan. Jika aku tidak ada di sini, kau pasti langsung berjalan ke tengah jalan dan mati. Bagaimana dengan sedikit rasa terima kasih? Bukannya aku selalu mengatakannya. Aku sangat berterima kasih. Itu tidak terdengar tulus bagiku. Iya. Terima kasih padamu karena membuatku bisa membaca buku sambil mengerjakan hal lain, Shu. Tapi bahkan jika aku mati, aku akan meminta kepada dewa untuk bereinkarnasi, sehingga aku bisa membaca buku di kehidupanku selanjutnya. Bukankah itu pintar? Hidup tidak semudah itu, bodoh. Mereka terus mengobrol sampai mereka tiba di rumah Urano. Shu masuk bersamanya daripada pergi ke rumahnya sendiri yang ada di sebelah. Karena mereka adalah teman masa kecil dan besar bersama. Mereka telah dibesarkan seperti saudara kandung sejak lahir. Dia selalu menyambut tempat Urano sebagai rumah dan tidak ada orang yang mempertanyakan hal itu. Ibu, ini yang kamu inginkan. Aku akan berada di ruang buku ya. Panggil aku saat makan malam siap. Iya, terima kasih sudah membelikannya untuk Ibu Urano. Bagaimana denganmu, Shu?
Apakah ibumu sibuk malam ini? Iya tante, aku makan malam di sini ya. Ibuku punya banyak pekerjaan. Urano, aku pinjam TV-mu untuk bermain game ya. Ya, silakan. Urano meningkatkan suaranya agar Shu bisa mendengar ketika dia langsung menuju ke ruang buku yang ditinggalkan ayahnya yang telah meninggal ketika dia masih muda. Dia membuka pintu dan menyalakan lampunya. Ruang buku punya jendela untuk ventilasi, tapi itu ditutupi oleh tirai yang tebal untuk melindungi buku dari sinar matahari. Ada banyak rak buku yang dipenuhi buku-buku dan sebuah meja dengan tumpukan buku besar di atasnya. Karena Urano telah membeli banyak buku baru sehingga rak-rak itu tidak bisa menampung semuanya. Urano dengan lembut duduk di kursinya tanpa melepaskan pandangan dari bukunya dan tetap membaca. Tiba-tiba penglihatannya bergetar. Dia berpikir mungkin terjadi gempa bumi dan terus membaca. Getaran itu lebih keras daripada biasanya yang membuatnya sulit membaca. Alisnya berkerut dan dia melihat ke atas. Frustasi karena gempa bumi hanya untuk melihat buku memenuhi pandangannya. Buku-buku terjatuh dari rak dan menghujani dia. Tidak bisa menghindar, Urano hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar saat dia terkubur oleh buku. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Terima kasih sudah mendengar.